Hari ini 29 ya, April 2024, kita akan membahas gold kembali. Kita tutup, kita ngeliat dari time frame yang besar agar mudah pemahamannya. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya bahwa momentum masih still a bullish sign dengan ada consolidating dengan range terbawahnya ada di 2294 di sini. Ya, ini terjadi di 23 April 2294, dan range tertingginya kalau kita hanya perhatikan sampai di bulan ini aja ya. Hanya sampai di bulan ini aja itu ada di 2352, 2353. Sekarang ada di 2331, dan pembentukannya teman-teman lihat di sini ada fair value gap yang lumayan signifikan ya. Yang most probably bisa akan ditutup, diupayakan akan ditutup, but we see right now ya. Kita kalau ngeliat sekarang lower yang terbentuk ini selalu mengalami penguatan. Artinya apa? Ada momentum-momentum bullish ya yang bisa mendorong. Tapi apapun yang terjadi, ini masih sign consolidating, sama seperti sign sebelumnya di sini, sama seperti sign di sini, ini masih consolidating ya. Jadi masih menunggu sebelum nanti dia bergerak dengan volume yang signifikan atau momentum yang signifikan ke depannya. Kita perhatikan dari H4. Nah, di H4 juga sama ya. Di H4 teman-teman juga bisa ngelihat ini adalah gambarannya masih consolidating, walaupun kalau di H1 sebenarnya kan kita bisa tarik ini merupakan downtrend ya. Kalau di H1 kita bisa melihat ini penurunannya dari penguatan yang selama ini sudah ada. Kalau kita tarik garis trendline kan nge-hit di sebelah 2352, 2359, dan dia drop, sekarang masuk fase downtrendnya. Kita akan masuk untuk setiap mapping yang sudah dibuat ya. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya, ada beberapa zone, ini saya hapusin aja yang di belakang-belakangnya, yang sudah terlewat. Kita nggak perlu lagi perhatikan, kecuali zone-nya signifikan ya. Oh, ini di zone masih signifikan kok, di bawah sini nih. Untuk mempertahankan pergerakan yang ada dari kemarin. Oke, ini ya. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan, ini adalah area-area yang cukup signifikan yang saat ini terjadi. Di atasnya ini oke lah, kita simpan dulu. Tapi this one harusnya nggak perlu. This one nggak perlu di atas ini hapus. 2343 boleh. 2340 ini juga lumayan signifikan. Nah, 2343, 2340 masih stabil. 2337 yes, 2337 masih oke, dengan 2335. Oke, berarti masih ada zone yang sama yang seperti kemarin ya. Ini swing high minornya masih oke, walaupun kita bisa turunkan. Kenapa? Karena dia tadi ngambil liquidity grab lumayan bawah ya. Ini teman-teman bisa ngeliat, dia ngambil liquidity grab sampai ke 2319. Jadi liquidity grab 2319. Jadi lumayan signifikan juga nih dia nurunnya untuk ngambil liquidity dan mengalami penguatan yang cukup ciamik ya. Tapi kalau misalnya kita marking hanya dari last dia punya lowest-nya, ini adalah last lowest-nya ya, yaitu 2323, 2324. Oke, kita ketemu 2324. Di atasnya sini juga sama, 2334. Jadi jaraknya 100 pips, 100 pips teman-teman sekalian. Ya, 2334. Jadi kalau misalnya kita tarik di sini 2335 sih lebih tepatnya. Jadi 2335, 2337. Dan sekarang saya akan jelaskan. Oke, jadi kita ngeliat ya, dari momentum yang ada, ini seller masih menguasai, ini full. Jadi seller, ini semenjak dia drop dari Jumat kemarin, drop. Sekarang teman-teman ngeliat bahwa sellernya juga full power ya. Kenapa bisa drop? Banyak reason ya. Technical, yes. Fundamental juga, data yang rilis hasilnya sangat good news, dan ini bisa berdampak yang cukup signifikan bagi XAUSD. Dan ini juga terdampak terhadap pair-pair yang lain juga. Kondisi sekarang, kalau misalnya kita lihat dia memantul, ya, jadi saat ini dia naik, dia drop, antul di sini, dia nggak berhasil untuk breakout lebih dalam lagi, dan saat ini dia akan bergerak untuk nge-retest ya. Sekarang kan 2331.5 ya. Dia akan retest kembali most probably ke 2335, 2337. Artinya apa? Ini adalah area sell pertama kita. Ya, 2335, 2337 ini adalah area sell pertama yang kita bisa lakukan. Oke, 2335, 2337. As long apa? Sama seperti biasa selama dia nggak breakout. Apakah ada potensial dia breakout? Nah, itu adalah pertanyaan yang menarik ya. Apakah ada potensial dia breakout? Sekarang kita bandingkan momentum yang terjadi. Momentumnya masih sama ya. Ini seller masih kuat, 46,2, 46,4 ini artinya dia di bawah 50, which means memang ada momentum dari sellernya jauh lebih besar, tapi memang ada pembalikan dari buyernya. Dan kita kalau misalnya lihat dari MACD-nya, di sini belum ada harapan buat golden cross, but that's fine ya. Itu hal yang nggak ada masalah sama sekali, nggak ada golden cross. Yang penting kita lihat dari volumenya, sekarang volumenya sudah mengalami pelemahan dari seller.
Apakah ada possible dia akan breakout 2337, 2335, 2337? Yes, ada possible dia akan breakout. Tapi yang pasti adalah ketika nanti dia ngehit tinggi ke 2334, 2333, maka dia akan retracement lagi. So, menurut saya the best selling position saat ini adalah ketika nanti dia masuk ke 2334 sampai 2337. Kita ngambil sell terlebih dahulu, ambil scalpingan, sembari kita memperhatikan potensial yang ada. Saat ini kan dia di 2332.2 ya. Dan di mana the best area untuk nge-buy? Sebenarnya the best area untuk nge-buy adalah ketika nanti dia nutup lagi nih. LQ-nya dia tutup di 2319, jadi lumayan jauh ya. Tapi patokan kita adalah si 2324. Selama 2324 ini nggak breakout, maka dia masih akan rebound. Jadi pembentukannya sederhana, drop, naik, drop di sini. Dan ini penentu juga, sama seperti ini penentu juga ya. Dan kondisi sekarang teman-teman bisa manfaatkan. Sebenarnya kalau 2337 ini agak sulit ya. Kalau teman-teman misalnya buy continuation 2337 ini agak percuma. Kenapa? Karena jaraknya hanya 30 pips ke 2340. Jadi kita nggak ada buy continuation, nggak perlu ada buy continuation, kecuali memang ya volumenya mengalami peningkatan yang signifikan nanti ketika London session. Tapi nggak perlu ada buy continuation sejauh ini. Kita bisa manfaatkan bolak-baliknya aja. Jadi dia consolidating minor 2324 sampai 2334. Jarak atas ke bawahnya itu 100 pips teman-teman. Ya, atas sampai bawahnya tuh 100 pips. Jadi teman-teman bisa manfaatkan di zone tersebut. Untuk pandangannya sejauh ini bagaimana? Ini teman-teman bisa ngeliat ya. Ini usah kita tarik. Ini kan sebelumnya trendline-nya drop ya, tapi sekarang dia mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ya, ini dia mempertahankan penguatannya di H1 dan baru banget dia rebound kan. Artinya apa? Artinya dia akan nge-retest kembali ke the equilibrium itself, di area equilibriumnya. Di sini. Yang tadi 2337, 2334. If equilibriumnya breakout dengan momentum yang baik, maka dia akan terus mengalami peningkatan, membentuk higher high-nya. Secara gambaran kalau misalnya kita ngelihat dari yang lebar, ya, dari atas, dari hari Jumat 19 April, kita tarik garis menurun seperti ini kan baru banget breakout ya. Jadi trendline-nya baru banget breakout, baru banget selesai di breakout ini, ketika dia berhasil keluar di tanggal Jumat kemarin, di hari Jumat. Dan ini sekarang dia nge-retest area yang sama seperti kita tarikannya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan aja untuk area tersebut. Jadi kalau misalnya kita harus hilangkan ini, dan ini. Nah, teman-teman sekarang akan melihat gambar yang jauh lebih sederhana. Ya, teman-teman akan melihat gambaran yang jauh lebih sederhana untuk apa? Untuk dia melanjutkan lagi penguatannya dalam time frame H1 minor ini. Simple. Dan kita manfaatkan apa? Manfaatkan nanti nge-sell di equilibriumnya. Hanya manfaatkan nge-sell di equilibriumnya aja sambil kita memperhatikan momentum si buyer-nya. Kalau sekarang saya kembali bilang ya, bahwa momentum ini bisa berubah ketika nanti masuk di London session. Dan saat ini memang sellernya masih ada dan menguasai sekali di area XAUUSD. Next-nya kita tunggu ketika London session, apabila dia memang tiba-tiba pecah, momentum RSI-nya mengalami penguatan di atas 50, misalnya dia di 60, di 70, atau 65 misalnya, lalu MACD-nya juga prepare untuk Golden Cross, maka kita langsung bisa buy instant. Simple ya. Jadi saya kembalikan lagi semua areanya. Nah, this one. Jadi teman-teman pastikan aja 2334, 2337-nya nggak breakout. Kalau dia breakout, maka kemungkinan besar dia akan kembali hit sampai 2352. Ini 2340, 2343 ini hanya patokan aja. Oke. Dan menurut saya itu enough sih, itu sudah menjelaskan semuanya, teman-teman tinggal perhatikan. Dan what is the best option untuk kita saat ini? Nge-buy. Kalau dia drop kasih kita ke bawah 2324, 2325, it's a best option for kita nge-buy. Untuk kita nge-buy di hari ini. Ya, tapi apapun yang terjadi, market is still market. Kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Kita bisa memforecasting berdasarkan data yang ada saat ini, dan saya masih bullish untuk XAUUSD untuk kedepannya. Jadi selling nanti teman-teman manfaatkan momentum aja sebelum nanti dia breakout. Oke?